Perjuangan Sutomo dan kawan-kawan seakan tak berbekas. Usai pelaksanaan kongres di Yogyakarta, kepengurusan Budi Utomo diduduki oleh kaum priai Jawa. Tak satu pun deklarator Budi Utomo itu duduk dalam kepengurusan. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah lahirnya Tri Korodarmo. Betapa berat perjuangan Sutomo dan kawan-kawan saat merintis pendirian Budi Utomo. Ketika itu, Sutomo diancam akan dikeluarkan dari Stopia karena dicap sebagai pemberontak. Berkat dukungan sahabat-sahabatnya di Stopia dan bantuan dari Dr. E.F. Roll, pimpinan Stopia yang bersimpati, Sutomo dapat tetap melanjutkan pendidikan di Stopia. Kerja keras yang dilakukan oleh Sutomo dan kawan-kawan mulai dari tanggal 20 Mei 1908 sejak berdirinya Budi Utomo sampai terselenggaranya Kongres yang pertama dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Pada akhirnya, kongres yang mereka gagas itu berbuah kekecewaan. Berdasarkan hasil kongres, seluruh sepak terjang Sutomo dan kawan-kawan harus terhenti. Kaum priai Jawa yang diharapkan memberi support dan bantuan terhadap organisasi malah berlaku sebaliknya. Sutomo, Sulaiman, Afandi Kartajumena, Gondo Suwarno, Gunawan, Angka Projo Sudiryo, Muhammad Sulaiman, Muhammad Soleh, dan Raden Mas Gumbah sebagai pendiri Budi Utomo malah tersingkir dari arena. Mereka sama sekali tak memperoleh tempat dalam kepengurusan. Seluruh jajaran kepengurusan berada di tangan kaum priai Jawa atau dikenal dengan golongan tua. Sedangkan golongan muda harus tersingkir. Menurut beberapa ahli sejarah, golongan tua ingin menguasai Budi Utomo dan dengan sengaja tidak mendudukkan golongan muda dalam kepengurusan. Mereka tidak ingin status sosial mereka terganggu. Tersingkirnya kaum muda dari kepengurusan Budi Utomo menimbulkan kekecewaan yang cukup mendalam. Kekecewaan itu ditunjukkan oleh Cipto Mangunkusumo dan Raden Mas Suardi Suryaningrat yang mengundurkan diri dari keanggotaannya di Budi Utomo. Perselisihan antara golongan muda dan kaum priai semakin tajam. Pemuda pelajar mulai mengambil aksi dengan menarik diri keluar dari keanggotaannya di Budi Utomo. Usai keluar dari Budi Utomo, pemuda pelajar Stopia yang dimotori oleh Satiman Wiryo Sanjoyo, Kardiman, dan Sunardi Jaksodipuro berusaha mendirikan organisasi khusus pemuda. Tepat pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stopia, dideklarasikanlah perkumpulan pemuda yang bernama Tri Korodarmo. Perkumpulan ini memiliki makna 3 tujuan mulia. Tujuan yang pertama adalah sakti atau kecerdasan. Tujuan yang kedua budi atau kebijaksanaan, dan tujuan yang ketiga bakti atau kasih sayang. Pendirian Tri Korodarmo dimaksudkan untuk mempersatukan para pelajar pribumi, menyuburkan minat pada budaya, kesenian, dan bahasa nasional, serta memajukan pengetahuan umum dari anggotanya. Di awal berdiri, Tri Korodarmo dipimpin oleh Satiman Wiryo Sanjoyo sebagai ketua, Wongso Negoro sebagai wakil, dan Sutomo sebagai sekretaris.
sedangkan Muslih, Musodo, Abdurrahman, dan Kardiman sebagai anggota pengurus. Organisasi ini pada awalnya beranggotakan 50 pelajar dari Stopia. Trikoro Darmo diharapkan tumbuh sebagai organisasi pemuda yang mampu mendorong ke arah kemajuan, melahirkan pemuda yang rela berkorban untuk bangsa, dan pemuda yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, serta pemuda yang bersama-sama membangun negeri yang bebas dari penjajahan. Gerak juang Trikoro Darmo meliputi kegiatan sosial, membantu masyarakat, membentuk National Student Fund guna membantu dana pendidikan bagi pelajar yang kesulitan biaya, serta melaksanakan pengkaderan terhadap pemuda. Trikoro Darmo berkembang cukup pesat, banyak cabang mulai tumbuh. Pada tahun 1915, Soekarno mendirikan Trikoro Darmo cabang Surabaya dengan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar dengan mengumpulkan dana pendidikan, mengadakan pertunjukan, dan membantu korban bencana alam. Dominasi pemuda Jawa dalam keanggotaan Trikoro Darmo membuat organisasi bersifat Jawa sentris. Kegiatan organisasi lebih banyak menitik beratkan pada kebudayaan Jawa. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemuda dari luar suku Jawa. Menyadari kelemahan yang ada, Trikoro Darmo bersepakat untuk memperbaiki diri dengan memperluas syarat keanggotaan, meliputi pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Pada kongresnya yang pertama di Solo tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengganti nama menjadi Jong Java. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan anggaran dasar, diantaranya menghidupkan persatuan dan kesatuan pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian membangun kerjasama dengan seluruh organisasi pemuda untuk membentuk keindonesiaan. Pada tanggal 30 April 1926, salah seorang kader Jong Java yang bernama Muhammad Tabrani sukses menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Selanjutnya, Jong Java juga terlibat langsung dalam Kongres Pemuda yang kedua, berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Berdasarkan kesepakatan bersama, Trikoro Darmo atau Jong Java melalui ketuanya Raden Kuncoro Purbo Pranoto membubarkan Jong Java pada tanggal 27 Desember 1929 dan sekaligus bergabung dalam Indonesia Muda. Demikian sejarah lahirnya Trikoro Darmo yang berganti nama menjadi Jong Java sebagai perkumpulan pemuda pelajar yang lahir dari kekecewaan golongan muda atas golongan tua yang merebut Budi Utomo dari tangan pendirinya. Terima kasih. Semoga sejarah kebangkitan pemuda ini memberi manfaat bagi kita semua. Dan tuliskan saran serta masukan pada kolom komentar. Mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.